Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Ilham. Jadi hari ini saya akan mensimulasikan sebuah routing statik di aplikasi Cisco Packet Trace. Jadi langsung saja kita akan buat sebuah routernya ya. Jadi ada 3 router ya, yang masing-masing router ini memiliki network. Jadi langsung aja kita akan kasih routernya satu. Ini router 0, router 1, dan juga router 2. Kita butuh sebuah PC juga biar menyambungkan di bagian routernya. PC 0, PC 1, dan PC 2. Kita juga membutuhkan sebuah server. Di bagian sini boleh, di bagian manapun juga boleh. Server 0 dan juga server 1. Habis itu kita akan sambungkan dengan menggunakan connectionnya. Boleh yang pakai gambar petir ini untuk mengkonek di PC 0 ke routernya. Seperti ini ya. Jadi kita akan mengkoneksi semuanya. Nah, jika sudah, kita isikan ke tabel routing statik ke router ya. Jadi di sini kan ada 3 router ini. Di bagian routing statiknya kita akan masukin static rootnya biar bisa menjalankan ke network addressnya. Jadi langsung aja kita isikan. Itu 92 168 1128. Meshnya kita bisa menggunakan 25 ya, net meshnya. Jadi 255 255 255 128. Terus ini kita pakai yang next hopnya ke server 2-nya, server 1-nya. 12 2. Kita add dulu. Nah, nanti jalurnya ini akan menuju ke router 1. Jadi lanjut saja. Untuk yang kedua kita sambungkan ke router 3. Ini 13 sorry 33 0. Ini tetap 225 tapi di belakangnya kasih 0. Ini kasih 13 3. Kita add. Nah, kita masukkan lagi 43 ya, 43 0. Ini tetap
net mesh-nya tetap seperti ini. 13 13 13 3. Oke. Sudah, kita cek dulu apakah ada yang salah. Oh, ini kelebihannya. Oke. Kita add. Tuh, ini kan router 0-nya sudah kita isi ya di router statiknya. Kita lanjut ke router satunya. Ini di bagian statisnya. Oh, kalian bisa isi ke bagian sini. Di sini ada sebuah tabel routing statiknya. Ada router 1, 2, 3. Kita pakai yang router 2-nya buat isi di bagian ini. 192 168 1.0. Net mesh-nya tetap 255 ya. 128. Kita isi 12 12 1. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Jika sudah, kita add. Habis itu networknya kita ganti 33 33 33 0. Ini ganti next hopnya kita ganti 23 3. Oke, sudah kita add. Habis itu ini kita ganti bagian networknya menjadi 43 ya. 0. Oke. Ini 0. Ini apa? Next hopnya udah benar atau belum ini? Oke, kalau sudah kita add. Bentar, ada yang salah ya di bagian 3-3-nya. Kita remove dulu. Kita isi lagi 0. Kita add menjadi tempat. Nah, di router 2-nya kita isi lagi bagian static routernya. 192 168 1.0. Net mesh-nya 255 255 255 128. Ini 12 12 12 1. Kita ganti menjadi 23 23 23 2. Di situ networknya kita ganti bagian depannya saja, yang 0 ini 128. Kita add. Nah, jika sudah mengisi semua sebuah static router, kita akan menuju ke bagian PC 0-nya. Karena kan di PC 0-nya kita belum memasang sebuah IP-nya buat nyambungin routernya. Jadi kita isi ya sebenarnya. Satu 168 1.1. Ini jadi 192 192 168 1.62. Ini DNS servernya kita isi bagian ke servernya ya. 33 33 33.1. Jika sudah, ke PC satunya. Ini PC 1 desktop, kita pasang IP-nya
168.1.65. Submeshnya sama, ini jadi 192. Gateway-nya kita isi 192 168 1.126. DNS servernya masih sama 1. Untuk PC2 nya kita isi IP configuration 168.253. Jadi ini IP address-nya ini untuk PC2 nya sendiri, sedangkan untuk default gateway-nya ini untuk bagian routernya. Satu 192.168 1.254. Nah, kita kan sudah mengisi ya kan. Kita isi bagian routernya di bagian fast internet biar bisa menyambungkan antara PC 0 dan PC 1. Kita lihat statiknya apakah benar. Kita cek dulu. Biasanya terjadi kesalahan di bagian statiknya guys saat menjalankan simulasinya. Ini 192.168.1.62. Submeshnya kita ganti ke 192. Kita jangan lupa kita on kan. Ini untuk router PC1. PC1 kita isi ke 192.168.1.126. Tetap 192. Kita jangan lupa untuk mengonkannya. Habis itu kita ke router ke serial 2 untuk menyambungkan ke router 1 ke router 2 gitu. Di sini kan ada 2 ya kan, jadi kita akan menyambungkannya ke router 1 atau ke router 2 nya. Subnetnya kita kasih ke 255.0. Jangan lupa kita on kan. Habis itu kita ke serial ketiganya, ke router 2 nya ya guys. 13.1. Submeshnya masih sama 255 ya. 255.0. Kita on kan. Nah, di router 0 ini kita sudah mengisi ke fast internet sama serialnya. Kita isi ke bagian router satunya lagi, ke bagian fast internet. Kita lihat lagi ke bagian static routernya apakah sudah pas atau masih ada yang salah gitu. Oke, 4343 Oke, gak ada yang salah ya. Kita sambungkan ke bagian. Di sini kan router 1 ya kan, tapi router satunya memiliki satu PC doang, yaitu PC2 ini. Jadi kita isi ke bagian fast internetnya. Kita isi ke bagian PC2 nya. 192.168.1.254. Ini 128. Kita jangan lupa kita on kan. Kita sambungkan ke router 0 nya ya. 12.2.
Ini bagian kalau 12 itu di bagian tengah-tengah sini guys, garis merah ini 12, ini 1, ini 2. Jadi 255 subnetnya masih sama ya, 255 titik 0. Jangan lupa kita on kan ke serial 3 nya 23 subnetnya masih sama 255 ya titik 0. Jangan lupa kita on kan. Habis itu ke router 2 nya kita lihat statusnya apakah ada yang salah. Sebentar, sepertinya ada yang salah ini. Ya, kayaknya ada yang salah ini di status router ya. Kita hapus dulu. Di bagian next hop-nya ini ada yang salah di 12 ini sama 23 ya. Untuk net mesh-nya masih sama. Oke, kita isi dulu networknya 168.1.0. Net mesh-nya 255. Kita isi 128. Nah, nih di next hop-nya itu 12 ya. 12 salah, ke 13 ya. 13.1. Kita add. Ini kita ubah jadi 23 biar menyambungkan ke router 2. Router 1, maaf. 23.1. Ini kita ganti ke 128. Jika sudah, kita add. Nah, di bagian fast internetnya ini akan menyambungkan ke server. Jadi kita isi di servernya sendiri ada ini 3333 sama 4343. Jadi kita isi ya ke bagian servernya 33 titik 3. Submeshnya kita ganti ke 255 0. Jangan lupa kita on kan. Untuk selanjutnya ke server 2 ya. titik 3 255 titik 0. Kita on kan. Terus di bagian serialnya kita akan masukkan ke bagian 13 ya. Kalau 13 kita akan sambungkan ke router 1 sama router 2 nya. Jadi kita akan masukkan ke bagian serialnya. Serial ini digunakan untuk menyambungkan ke bagian router. Jadi kita isi ke 13 ya. 13 titik 3. Subnetnya masih sama 255 titik 0. Jangan lupa kita on kan untuk serial ketiganya. Ada 3. Oke. Ini router sini ini akan menyambungkan ke bagian sininya menggunakan 23. Jadi nanti tahu arah jalan pulangnya ya. Kita isi 23 titik 3 menggunakan submesh 255 titik 0. Jangan lupa kita on kan. Jika sudah semua ya kan, kita akan melakukan
atau mencoba simulasi di bagian ini. Mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut, seperti menyambungkan ke PC1 ke PC2 ya kan. Di sini kan kita udah isi ya di bagian ini, tapi di bagian servernya kita belum isi guys. IP 33.33.1. Untuk submeshnya masih 255 ya, masih sama. Defaultnya 33.33.3. Jika sudah, kita exit server satunya, kita tambahkan IP-nya 43.43.43.1. subnetnya masih 255.0. ini defaultnya ke 43.43.3. jika sudah, nah di sini kita sudah melakukan memasukkan sebuah static router ya di bagian routernya sendiri, dan juga kita sudah menyambungkan ke PC ke router, server, dan juga bagian ininya routernya juga. Jadi kita akan mencoba melakukan simulasinya di bagian sini. Di sini ada PC1 ke PC2 ya. Menggunakan, kita edit dulu ya di bagian filternya menggunakan ICMP. Di sini ada simulasi, kita edit filter. Di bagian sini kalian centang bagian ICMP-nya saja. Jadi kita nonaktifkan semuanya. Nah, jika sudah, hanya yang bagian dicentang itu cuman ICMP. Jadi kita akan menyambungkan ke PC1 ke PC2 ya. Jadi di sini ada sebuah kotak surat nih. Kita akan menuju ke PC1. Kita jalankan ya. Nah, nanti ke router 0 ke PC1, kembali lagi ke router ke PC0. Habis itu kita masuk ke PC1 ke PC3. Ini ke PC3 ini. Router 0 ke router 1 ke PC2. Router 1, router 0 ke PC0. Selanjutnya kita simulasikan ke server 1 ya. Server 0 ini ya. PC0 ke server 0. Jalankan ke router 2, server 0, kembali lagi router 2 ke router 0 ke PC0. Berhasil ya. Selanjutnya kita ke PC1 ke server 2, server 1 ini. PC0, router 0 ke router 2, habis itu ke server 1, kembali ke PC0. Berhasil. Selanjutnya PC2 nya ke PC0. Set. Di sini simulasikan router 1, router 0 ke PC0, kembali lagi ke PC2. Berhasil. Habis itu PC2 ke PC1. Ini kita jalankan ke PC1, berhasil, lalu kembali ke PC2.
berhasil ya. Habis itu PC2 ke server 0 di sini. Nah, kalau sudah kita jalankan router 1 ke router 2 server 0 lagi, kita kembalikan ke PC2 nya. Oke, berhasil. Habis itu PC2 nya ke server 1 ini. PC2 ke server 1, kita ke router, kembali lagi ke PC2, berhasil ya. Habis itu server 1 ke server 2 nih, kita coba router 2 server 1 balik lagi ke server 0, berhasil. Habis itu server 0 ke PC 0 ini, kita jalankan PC 0 kembali lagi ke server 0, berhasil ya. Server 0 ke PC 1, kita coba router 2 router 1 PC 1 kembali lagi ke server 0, berhasil. Habis itu server 0 ke PC 2, kita coba router 1 PC 2 router 1 router 2 ke server 0, berhasil. Jadi kita sudah mensimulasikan routernya ke PC-nya, ke servernya, biar bisa nyambung cara menerimanya, terus cara mengembalikannya gitu. Jadi setelah kita selesai membuat simulasinya, kita kembali ke mode real time-nya. Habis itu kita akan mencoba melakukan sebuah tracing ya, ke arah seperti ke PC 0 ke PC 2 nya. Caranya dengan menggunakan ke PC 0 nya dulu, lalu kita ke command prompt. Oke, kita akan mencoba melakukan tracing dengan menggunakan command prompt ya, menghubungkan ke PC 2 nya ini. Jadi kita masuk ke PC 0 nya, langsung ke menuju command prompt nya. Jadi di sini kita ketik tracer ya, 192.168.1.253. Di sini akan muncul sebuah ini. Nah, trace complete. Nah, jika ini kan sudah nyambung semua ya. Selanjutnya kita sambungkan ke PC 1 ke PC 3. Oh iya, PC 1 ke PC 2 dulu ya. Kita coba command prompt 192.168.1.65. Agak sedikit nge-lag. Nah, trace complete. Kita kan sudah menyambungkan PC 0 ke PC 2 nih, terus juga PC 0 ke PC 1. Jadi selanjutnya kita akan ke PC 1 ke server 1. Atau kalau di sini saya bikin file sendiri ya, jadi di sini ada angka 0. Seharusnya ini PC 1 yang PC 0 nya ini. Jadi kita akan masuk ke servernya. Command prompt
trace ke 33.1. Nanti akan muncul ini trace rootnya. Nah, trace complete bisa ya. Habis itu PC 0 ke server 1. PC 0 ke server 1. Kita lakukan sebuah trace. Nah, kalau si server 2 nya itu 43 titik 1. Berhasil ya. Nah, complete. PC 2 ke PC 0. PC 2 ke PC 0. Kita lakukan komen ya. Trace ke PC 0 ya. PC 0 nya itu 192 168 1.1. Nah, berhasil complete ya. Habis itu PC 2 nya ke PC 1. PC 2 ke PC 1. Kita lakukan trace lagi. 192 168.165. Berhasil ya. Complete. Jika sudah, PC 2 ke server 0. Kita coba PC 2 ke server 0 ini apakah bisa ya guys ya. Trace menuju 33.1. Oke, berhasil. Situ lanjut PC 2 ke server 1. PC 2 ke server 1. Tadi kan di server 1 ini 43 ya. Di server 0 ini 33. Jadi kita tinggal ganti saja. 43.1. Complete. Habis itu server 1 ke server 2. Oke. Kita coba ya. Server 0 ke server 1. Comment prompt langsung kita sambungkan ke server 1. 43.1. Oke. Terusnya komplit, masih bisa. Server 0 ke PC 0. Server 0 ke PC 0. Kita coba. Tadi kalau ke PC 0 nya sendiri itu menggunakan 192 ya tadi ya. 192 168 1.1. Nah, sudah menemukan ke arah menuju router 2 ke router 0 terus ke PC 0. Terus situ sebelumnya sudah kan tadi ke server 0 ke PC 0. Sekarang server 0 ke PC 1. 192 168 1.65. Nah, ini arahnya menuju ke router 2 nya
ya. Router 2 yaitu 33 ini, 33 tadi router 2, terus menuju ke router 0 13 ini. Terus yang 192 ini tadi menuju ke PC 1. Makanya komplit ya. Oke, lanjut. Server 1 ke PC 2. Server 0 ke PC 2. Kalau di PC 2 ini tentu sama ya guys ya, 192 tadi. Tapi di bagian nomor belakangnya itu beda. 1.253. Oh sorry, trace-nya belum di 253. Nah komplit ya. Jadi itu semua cara menyambungkan ya, dari PC 0 ke router, kadang di PC 0 ke server, atau di PC komputer ke komputer ya, komputer 0 ke komputer 2, komputer 0 ke komputer 1, kadang di servernya nyambung ke PC 0 nya sendiri itu. Jadi itu saja, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.